Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mempresentasikan tentang tugas yang udah dikasih sama Ustadz kemarin mengenai keberagaman budaya yang ada di dunia. Jadi kami memilih negara Rusia dan mengangkat topik rupa pakaian tradisional di negara Rusia. Jadi presentasi kali ini bakal dibawain sama. Nah, jadi bakal dibawain sama aku, Rumaisya Latifah, sama Mufidah, Sinta Alivia, Sofia Ariba, dan Syaira Annaba Radua Islami. Yuk langsung kita cek materinya. Yang pertama ada pakaian tradisional pria di Rusia. Pakaian pria cukup sederhana dan terdiri dari beberapa bagian. Pakaian semacam ini amat umum di antara petani dan bangsawan sekalipun pakaian kaum ningrat terbuat dari bahan yang mahal, memiliki desain yang indah, berhiaskan bebatuan semi mulia dan bordir yang rumit. Nah, masih di contoh pakaian tradisional pria di Rusia, kali ini kita masuk ke jenis-jenisnya, yaitu ada rubaka. Rubaka atau sorochka adalah jenis kemeja pria. Kemeja ini terbuat dari linen atau katun, bisa tanpa kerah atau umumnya berkerah miring atau terbuka ke satu sisi, yang disebut kosovorotka. Biasanya kerah dan trim kemeja seringkali disulam dengan pola-pola yang indah. Terus untuk pelengkap rubaka ada tali ikat pinggang yang terbuat dari sutra atau wol dan seringkali memiliki jumbai di ujungnya. Nah, next, pakaian tradisional pria ada shtani atau celana panjang. Shtani atau yang namanya juga porti adalah celana panjang dengan potongan longgar yang dimasukkan ke dalam onuci. Lalu, onuci itu adalah potongan kain tebal yang melilit kaki di bawah bagian hingga lutut dan dikenakan di dalam alas kaki. Onuci ini nggak sama ya guys sama kaos kaki walaupun mirip, tapi ini bukan kaos kaki. Nah, selanjutnya di sini ada lapti. Lapti itu tuh adalah alas kaki tradisional Rusia yang terkenal. Ini tuh ditenun dari kulit kayu pohon birch, diikat di sekitar kaki dengan tali, dan mengalasi onuci. Nah, terus ada sepatu bot. Di sini ada dua jenis sepatu bot. Yang pertama bisa cukup tinggi dan yang kedua itu hampir tidak mencapai mata kaki. Sepatu bot biasa terbuat dari kulit. Terus ini ada Valenki. Valenki itu tuh jenis sepatu bot juga, tapi terbuat dari bulu domba dan biasanya dikenakan ketika musim dingin. Terus ada kaftan. Kaftan tuh merupakan pakaian luar yang digunakan ketika musim dingin. Ada dua jenis kaftan guys, yaitu kaftan musim panas dibuat dari kain kasar dan tanpa kerah, disebut jipun, sedangkan kaftan musim dingin dibuat dari kulit domba berlapis bulu, disebut kojuh. Treuh. Pada musim dingin, para pria menggunakan treuh, berarti tiga telinga, yang memiliki tiga penutup untuk melindungi kepala bagian belakang dan telinga. Sekilas, treuh agak mirip usanka, topi bulu musim dingin dengan penutup telinga yang muncul pada abad ke-20. Sementara selama musim panas, para pria mengenakan topi bundar kecil yang disebut tafya, mirip kopiah atau tubeteika tradisional masyarakat Asia Tengah. Selanjutnya, contoh pakaian tradisional wanita di Rusia. Pakaian perempuan sedikit lebih maju daripada pakaian pria. Perempuan dari keluarga kaya atau bangsawan memiliki pakaian yang terbuat dari kain mahal dan dihiasi dengan mewah. Selain itu, perempuan bangsawan mengenakan lebih banyak lapisan pakaian dan bobotnya bisa mencapai 20 kg. Selain itu, pakaian perempuan yang sudah menikah berbeda dengan gadis yang masih lajang. Rubaka. Rubaka yang dikenakan perempuan pada dasarnya berfungsi sebagai pakaian dalam. Bagi rakyat jelata, rubaka biasanya terbuat dari katun atau linen, sementara para bangsawan membuatnya dari sutra. Ketika dikenakan, rubaka biasanya cukup panjang hingga menyentuh lantai. Gadis-gadis muda biasanya menyulamnya dengan indah.
Sekalipun sulaman tersebut nantinya tak terlihat, mereka percaya bahwa itu akan melindungi mereka dari mata jahat. Contoh pakaian tradisional wanita di Rusia selanjutnya adalah sarafan. Sarafan adalah gaun panjang tanpa lengan dan merupakan elemen dasar dalam pakaian tradisional perempuan Rusia. Baik rubaka atau sarafan harus diikat supaya lebih cantik. Para perempuan biasanya memakai kalung atau manik-manik. Selanjutnya, panyova. Panyova adalah rok yang biasanya dipakai sebagai pengganti sarafah di wilayah selatan. Hanya gadis dewasa yang mengenakan panyova. Rok ini menandakan seorang gadis siap nikah. Selanjutnya ada pakaian luar. Ada berbagai jenis pakaian luar, tetapi biasanya berbentuk seperti seragam panjang dengan kancing dari kerah hingga kaki. Misalnya letnik yang berlengan lebar dan tidak menutupi kaki. Ada juga opasen dengan deretan kancing yang panjang dan lengan yang terbelah. Perempuan bisa mengenakan kerah bulu di atas luaran ini. Dushegrea. Dushegrea adalah jaket pendek untuk acara khusus yang dikenakan di atas pakaian luar. Dushegrea dibuat dengan bermacam-macam desain dan kain. Lalu alas kaki. Petani perempuan juga mengenakan lapti dengan onuchi dan valenki, serta sepatu bot yang terbuat dari kulit. Sementara itu, alas kaki perempuan bangsawan terbuat dari brokat atau beludru dengan pernak-pernik yang mewah. Sepatu hak pertama kali muncul pada abad ke-16 bersamaan dengan alas kaki pria. Selanjutnya, jenis hiasan kepala di Rusia sangat banyak karena tata krama mengharuskan perempuan yang sudah menikah menutupi kepala dan menyembunyikan rambutnya. Di rumah, para perempuan mengenakan topi kain lembut yang disebut vovoinik atau sekadar sapu tangan untuk menutupi rambut mereka. Ketika keluar rumah, mereka mengenakan kokosnik. Hampir tiap daerah memiliki desain kokosniknya masing-masing. Ada yang berbentuk bulan sabit atau setengah lingkaran. Sebuah hiasan kepala dapat dipercantik dengan manik-manik. Pada musim dingin, para perempuan mengenakan topi bulu dengan kain penutup di atasnya. Sementara itu, gadis yang belum menikah biasanya mengenakan karangan bunga dengan pita dan menggeraikan rambutnya. Nah, cukup dari situ. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.